Doni Ahmir, mati Allah, Ibu Ketua Muslimah Baitul Haq, Bu Husnul yang dirahmati Allah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir pada kajian online pada pagi hari ini yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana innaka subhanaka la ilma lana innaka antas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita haturkan, kita panjatkan tidak henti-hentinya atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat yang tidak ada putusnya, Masya Allah. Wabil khusus nikmat kesempatan kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi, yang utamanya nikmat iman dan Islam yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Ustaz Doni, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk keberkahan majelis ilmu kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan jazakallahu khair pada Ustaz Doni yang telah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pengajaran kepada kita semua pada pagi hari ini dengan tema kriteria pemimpin dalam Al-Quran. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz Doni untuk memulai kajiannya. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Bu Susi. Terima kasih juga Bu Ketua, Bu Husnul, dan Pak Indradi, serta Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'uthur rahmatan lil alamin, asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayaqulullah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimah wal muslimin rahimakumullah. Saya sebut muslimat duluan karena saya lihat banyak ibu nih ya. Ma'asyiral muslimat wal muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita kehidupan sampai detik ini. Wabil khusus dalam kehidupan itu ditambah pula karunia Allah kepada kita dengan adanya ketaatan di dalam diri kita. Sesungguhnya ketaatan ini lebih penting daripada kehidupan itu sendiri. Karena kalau orang hidup tapi tidak taat, ujungnya akan betul-betul dia merasakan azab Allah yang maha pedih selama-lamanya
dalam kehidupan akhirat. Nah, kalau ada ketaatan, walaupun hidupnya sebentar saja, maka itu jauh lebih baik karena akan berujung nanti pada kehidupan yang bahagia di negeri akhirat. Sehingga dari semua itu, ketaatanlah yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, bahkan lebih besar daripada nikmat-nikmat lainnya. Semoga ketaatan itu tetap bertahan, ada bahkan bertambah dalam diri kita, sampai kita bawa pulang nanti saat kita menuju Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, pemimpin kita semua, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Demikian pula semoga tercurahkan kepada seluruh keluarga, kepada seluruh sahabat beliau, kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga kita istiqomah, kita terus belajar, kita terus mengamalkan dan mendakwahkan, bahkan memperjuangkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan bagi hidup kita di atas dunia ini. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini di Majelis Taklim Baitul Haq dari Ketintang, Surabaya, kita akan eh, sayanya sih bukan di Surabaya tapi apa namanya, Majelis Taklim Baitul Haqnya maksud saya. Kita akan mempelajari insya Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran mengenai kriteria-kriteria pemimpin. Nah, sekali lagi saya harus menjelaskan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan politik. Saya tidak bermaksud demikian, akan tetapi ini adalah kajian akademis, kajian Qurani yang memang harus disampaikan. Karena Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Petunjuk hidup dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh lepas dari Al-Quran. Demikian pula pada saat kita akan melihat calon pemimpin, memilih pemimpin. Ya. Semua itu ada tuntunan dari Al-Quranul Karim. Maka itu penting bagi kita membukanya apa adanya, dan kalau memang nanti dalam penjelasan itu mungkin saja terlihat seperti misalkan menunjuk satu dan lain hal, maka sesungguhnya tidak ada maksud untuk membenci satu golongan dan yang lain sebagainya, akan tetapi memang kita harus belajar dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita, sebagai imam kita. Ya, kita ikuti siapa yang kita ikuti? Al-Quran. Ya, Al-Quran lah yang merupakan guidance kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, saya mohon izin men-share screen di layar Bapak Ibu agar kita bisa tampilkan bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi kriteria pemimpin dalam Al-Quran. Ya, jadi yang kita sampaikan insya Allah adalah betul-betul ayat Al-Quran, dan kita akan mengkajinya secara akademis, ya, secara keilmuan, artinya secara tadabur Al-Quran. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan dulu pentingnya, ya, kita betul-betul harus melihat Al-Quran dalam memilih kriteria pemimpin. Kenapa? Nah, karena kalau tidak ikut bimbingan Al-Quran, Bapak Ibu, maka pemimpin tadi yang terpilih tadi, misalkan, atau yang kemudian memimpin tadi, tidak akan dapat memberikan kebaikan kepada atau manfaat kepada rakyatnya. Nah, ini penting karena sekarang pun para analis ekonomi itu merilis kajian-kajian mereka tentang bagaimana negara-negara dengan tingkat ekonomi yang tinggi seperti Amerika, seperti Cina misalkan gitu ya, akan tetapi tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Negaranya kaya, pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi rakyatnya ada yang pendapatannya betul-betul di bawah rata-rata. Apalagi di Cina. Demikian pula India. India ekonominya meroket, banyak orang kaya, banyak proyek-proyek prestisius. Bahkan kemarin terakhir kita dengar India sudah mampu mendaratkan astronotnya di bulan, gitu ya. Tapi kita saksikan kemiskinan amat luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seolah-olah rakyatnya itu sangat terpisah dari kemajuan ekonomi dan kemajuan hal lain di dalam negara tersebut. Nah, kita melihat ini sebagai peringatan Al-Quran bahwa kalau tidak kembali kepada kriteria Al-Quran,
maka pemimpin itu bisa saja menciptakan mercusuar, menciptakan satu apa namanya tampilan yang seolah-olah maju, tapi tidak akan dapat memberikan kebaikan kepada rakyatnya, tidak akan dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Sungguh ini amat berbahaya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena akan menciptakan kesenjangan, akan menciptakan ketidakadilan di tengah masyarakat dalam sebuah eh, negara tadi itu. Mana dalilnya? Kita buka Quran surat An-Nisa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ke-51, nanti kita lanjutkan sampai dengan ayat ke-53. Ya, bagaimana di ayat 53 nanti yang pemimpin yang tidak kembali kepada Al-Quran ini, dia akan tidak mampu mendatangkan kebaikan kepada manusia atau kepada rakyat yang dia pimpin. Monggo silahkan, mohon bantuannya Bu. Iya. Silakan baca, Bu Husnul. Baik, saya Silakan. baik. Surat An-Nisa 51 ya Ustaz. Baik, ya, silakan Bu, 51 dulu. Ya. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Tauhid dan mengatakan kepada orang-orang kafir atau musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ya, jadi ini orang-orang yang diberikan bagian dari kitab, ada kitabnya, dalam hal itu adalah Taurat. Sekarang kitab kita adalah Al-Quran, tapi mereka justru beriman kepada Tauhid, ya, dan Jib itu adalah apa namanya sebentuk kepercayaan gitu ya, kepercayaan yang lain, gitu ya, kepercayaan apa yang selain kitab mereka. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang bahwa ilmu atau apa namanya idealisme, ideologi yang selain Al-Quran itu lebih baik, kata mereka gitu. Ya, tadi kalimatnya wa yaquluna lillazina kafaru haula'i ahda minal lazina amanu sabila. Ini lebih bagus daripada yang dipercayai oleh orang-orang yang beriman. Jadi kalau pemimpin yang seperti ini, nanti akan turun laknat Allah kepada mereka, dan nanti karena laknat itu maka tidak ada kesejahteraan dalam negara yang atau dalam kepemimpinan yang dia lakukan. Monggo Bu, ayat berikutnya silahkan. Ya. Surat An-Nisa 52. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Ya, kalau sudah dilaknat Allah, sudah nggak ada yang bisa nolongin gitu maksudnya. Sudah tertutup, walaupun kelihatannya keren, kelihatannya ada proyek mercusuar gitu ya. Tapi ukurannya nanti, ukuran bahwa sesuatu itu dilaknat Allah adalah tidak ada distribusi yang adil dari kebahagiaan, kekayaan dan lain sebagainya. Itu pada ayat 53-nya secara gamblang Allah jelaskan. Silahkan Bu. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan atau kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Nah, itu dia. Amlahum nasibu minal mulki, kata Allah. Kalau mereka mendapat bagian dari satu kekuasaan, dari satu kerajaan, faizan la yu'tunan nasa nakiro. Jika demikian, atau jika mereka memimpin, atau jika mereka menjadi pemimpin, maka mereka tidak akan mampu mendatangkan kebaikan kepada manusia. Jadi tidak ada distribusi, tidak ada keadilan yang dirasakan oleh rakyat masyarakat. Walaupun mungkin bisa saja pertumbuhan ekonomi tercatat tinggi dan lain sebagainya, pembangunan apapun itu, tapi tidak mampu memberikan kebahagiaan, ke distribusi yang adil kepada masyarakat. Itu bahaya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, setelah betapa pentingnya kita kembali kepada Al-Quran, terutama dalam memilih pemimpin nanti. Nah, sekarang kita masuk kepada kriteria-kriteria seperti apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Tentu kalau mau disarikan kalau mau dijelaskan semuanya banyak sekali, tapi saya sarikan saja ada 10 hal yang bisa kita lihat nanti, yang bisa kita pilih, yang bisa kita jadikan pedoman ya dalam betul-betul kita memilih sosok pemimpin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita mulai dari dua pemimpin yang Allah pagi hari ini kita akan membahas profil 2 orang pemimpin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Tolut ya.
Yang kedua nanti jadi Tolut berturut-turut, setelah Tolut ada Daud, nanti setelah Daud ada Sulaiman. Nah, kita akan bicara mengenai Tolut, kriteria kepemimpinan yang dimiliki oleh Tolut, profilnya, dan Sulaiman nanti Bapak Ibu, Nabi Sulaiman gitu ya. Jadi dua orang pemimpin ini yang luar biasa, karena kita tahu kerajaan terbesar dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Sebelumnya itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Daud, dan sebelumnya adalah Tolut ya. Jadi kita akan lihat bagaimana nanti profil beliau ini dan menjadi 10 kriteria ya, 10 kriteria. Yang pertama, Tolut. Ya, Tolut itu diutus Allah setelah Nabi Musa wafat. Ya, jadi pada ayat 246, ini 247 yang saya tampilkan. Kalau Bapak Ibu mau lihat 246-nya ada kalimat alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Min ba'di Musa. Jadi setelah Musa wafat, kemudian di tengah mereka Bani Israel itu ada nabi lagi tapi nggak disebut namanya, dan kemudian para pemuka, para 12 nakib, namanya nakib itu adalah kepala suku lah kira-kira begitu ya. 12 nakib itu meminta diutus seorang pemimpin kepada mereka. Nah, kemudian Allah utuslah Tolut nanti kepada mereka. Bukan kebetulan, profil Tolut di tengah-tengah Bani Israel bukanlah orang yang memiliki keturunan raja, bukan keturunan orang yang menjadi raja, bukan. Jadi orang biasa saja. Demikian pula beliau tidak memiliki harta yang banyak, maka itu nanti sedikit dikomplain oleh Bani Israel ketika Allah memilih Tolut sebagai pemimpin. Tapi kemudian nabi yang tidak disebut namanya ini, meyakinkan Bani Israel bahwa Tolut itu dipilih Allah karena memiliki 2 kualitas. Karena memiliki 2 kriteria. Nah, jadi dari Tolut ini kita akan belajar 2 kriteria. Pertama, seorang pemimpin. Nah, silahkan monggo Bu Husnul kita bacakan terjemah dari ayat ke-247 surat Al-Baqarah. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Tolut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya. Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Toh Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya, terima kasih Bu. Jadi ketika Bani Israel protes ya, atas pilihan Allah, ini dia protesnya tuh melihat siapa Tolut itu. Dia bukan anak raja. Tolut itu dia bukan orang kaya di tengah kita. Kata mereka, kami lebih berhak kalau begitu untuk memimpin, kata orang-orang Bani Israel. Kenapa? Kami anak orang terkemuka, gitu ya. Kami dari keturunan raja. Kami juga punya uang yang banyak, punya harta yang banyak. Rupanya Allah mengatakan lewat nabi yang diutus di Bani Israel ini, qala innallaha astafahu alaikum, Allah telah memilih Tolut untuk kalian, untuk menjadi raja kalian. Kita perhatikan kalimatnya itu yang saya merahin di layar itu. Wazadahu, dan memberikan betul-betul satu kualitas ya, kepada Tolut itu, yaitu bastotan fil ilmi wal jism. Bastotan itu kelebihan ya, dari sisi ilmu dan jasmani, melebihi kalian semua. Ya. Jadi kriteria nomor 1 dan nomor 2 dari ayat ini, ada 2 berarti kriterianya. Yang pertama, pemimpin itu harus memiliki ilmu yang di atas rata-rata kaumnya. Nah, apa yang dimaksud nanti kita buka ini, karena ini penting. Ilmu seperti apa kan? Ya, apakah ilmu yang tahu saja atau paham atau bagaimana gitu ya. Jadi bastotan fil ilmi, di atas rata-rata ilmunya itu. Yang kedua, bastotan fil ilmi wal jism. Juga seorang pemimpin itu adalah yang memiliki jasmani di atas rata-rata kaumnya. Nah, apa yang dimaksud itu nanti juga kita akan buka. Jadi kalimat jism itu menunjukkan sesuatu yang berbeda dari sekedar sehat.
Ya, jasmani itu. Kalau sehat pasti disebutkan misalkan sehat atau kuat gitu ya, qawi dan lain sebagainya. Tapi ini Allah sebutkan jasmani. Bastatan fil ilmi wal jismi. Ya, jismi itu apa? Nah, nanti kita bahas. Sekarang kita buka dulu yang nomor 1. Ilmu yang di atas rata-rata. Jadi nanti kita bisa potret ini ya. Bagaimana yang disebut ilmu di atas rata-rata itu. Bapak Ibu, kalau dilanjutkan ayatnya tadi kan 247 ya. Kalau dilanjutkan ke 249, di situ Allah menampilkan bagaimana Tolut memiliki ilmu di atas rata-rata kaumnya. Di ayat 249-nya, Bapak Ibu ya. Jadi, apa yang dimaksud di situ? Kita buka dulu nih ayat 249-nya. Mungkin mohon izin nih saya bacakan aja karena perubahan di dalam i'rab bahasa ayat ini penting untuk saya jelaskan ya, Bu Snul. Iya, Pak. Jadi kalimatnya begini. Ini menunjukkan luas dan dalamnya ilmu Tolut itu ya. Tolut yang dipilih sebagai pemimpin itu ya. Jadi nanti kita bisa simpulkan yang dimaksud bastotan fil ilmi itu kayak apa sih gitu ya. Jadi kalimatnya begini. Falamma fassala Tolutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Jadi ketika Tolut memimpin pasukannya, memimpin kaumnya, dia katakan dalam perjalanan ekspedisi kaumnya menuju pertempuran dengan Jalut, Tolut bilang kepada kaumnya, innallaha mubtaliikum binahar. Sebentar lagi Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaisa minni. Barang siapa yang minum dari sungai itu maka saya tidak mengakuinya sebagai golongan saya. Wa man lam yat'amhu, ada perubahan kata di situ dari syaraba menjadi ta'am. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Nah, ta'am itu sebetulnya berbeda dengan syaraba. Karena ta'am itu kan artinya makan. Lah, makan itu apa sih? Makan itu memasukkan sesuatu melewati tenggorokan kita. Itu makan namanya. Nah, kalau air yang dimasukkan itu syaroba. Kalau air hanya dimasukkan walaupun tidak melewati tenggorokan kita disebut syarob, isyrab, syaroba. Tapi kalau sudah melewati tenggorokan namanya to'am, ditelan, kira-kira begitu. Jadi Tolut ingin mengatakan di sini nanti akan ada sungai. Kalau kalian minum boleh, tapi jangan ditelan. Kalau ditelan, saya tidak mengakui dia sebagai golongan saya, tidak mengakui dia sebagai pasukan saya, gitu ya. Jadi rupanya kemudian banyak dari pasukannya yang masih meragukan Tolut dan akhirnya minum. Maksudnya ditelan, minum tapi ditelan. Nah, yang ditelan itu mereka menjadi lemah fisiknya, sementara yang mengikuti Tolut fisiknya menjadi kuat, minum tapi tidak ditelan. Bapak Ibu, betapa luasnya ilmu Tolut ini. Di dunia sains modern sekarang kita mengenal itu dengan istilah karbohidrat rinsing. Ini ya. Jadi pembilasan karbohidrat adalah kumur-kumur air sebentar lalu memuntahkannya kembali, mengeluarkannya kembali. Rupanya air atau cairan yang dikumur-kumur tadi bukan cairan biasa. Dia adalah cairan karbohidrat yang mengandung maltodextrin dan glukosa dengan konsentrasi sebesar 6 sampai 6,4%. Ini ya, jadi sangat spesifik sekali gitu ya. Nih saya lingkari Bapak Ibu ya. 6 sampai 6,4%. Berisi konsentrat maltodextrin dan glukosa 6 sampai 6,4%. Rupanya kalau melakukan itu, kalau melakukan kumur-kumur kemudian dimuntahkan kembali, persis seperti apa yang dikatakan Tolut kepada kaumnya tadi itu, ya, maka manfaatnya adalah untuk menjaga stamina karena langsung berkaitan, ini ada gambarnya, jadi di mulut kita itu ada sensor yang langsung sensor itu kemudian mengirimkan sinyal kepada motorik korteks kita. Nah, ini ada maltodextrin, ini saya garis bawahi saja, saya lingkar aja ya, secara sederhana saja. Maltodextrin, kemudian glukosa, ya, senilai 6 sampai 6,4% tadi, itu akan membuat motorik korteks yang ada di otak kita bereaksi. Tapi nggak boleh ditelan, karena kalau ditelan kemudian menjadi lemah, karena kandungan glukosa dan maltodextrin tadi membuat kerja pankreas
lebih keras mengeluarkan insulin untuk mencoba membalans glukosa dan maltodextrinnya. Nah, jadi motorik korteks, Bapak Ibu nih yang di atas, motor korteks, itu memiliki reseptor di rongga mulut kita, gitu ya. Nah, di rongga mulut kita itu ada reseptornya. Sehingga demikian juga premotor cortex itu ya depannya gitu ya. Jadi intinya adalah untuk menguatkan stamina, motorik cortex kita harus distimulus dan menstimulusnya itu lewat syaraf yang ada di rongga mulut. Tapi stimulan yang dilakukan itu atau stimulasi yang dilakukan itu tidak boleh berlebihan. Ya, jadi kumur-kumur sebentar, beberapa detik, ya, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, bahkan jangan sampai ditelan, karena kalau ditelan kemudian menjadi beban bagi kerja kelenjar pankreas untuk mengeluarkan insulin supaya glikogen tadi atau glukosa dan maltodextrin tadi bisa langsung dijadikan energi atau tenaga. Jadi itu justru membuat lemah kalau sudah ditelan. Kalau tidak ditelan, maka motorik korteksnya bisa bekerja dengan maksimal, Bapak Ibu. Nah, jadi maksud saya ingin mengatakan Tolut itu mengerti hal ini dengan jelas. Pertama, beliau mengerti bahwa nanti sungai yang akan kita lewati ini berkonsentrat maltodextrin dan glukosa. Saya juga nggak tahu apakah istilah itu sudah dikenal saat itu, tapi yang jelas dari sini kita bisa menyaksikan bahwa beliau tahu betul akan sungai itu isinya apa. Gitu ya. Ya, jadi ilmu yang di atas rata-rata itu maksudnya adalah seorang pemimpin yang menguasai data dengan detail, gitu ya, dan tahu cara menggunakannya untuk kepentingan bersama. Gitu. Jadi detail terhadap data itu penting diketahui oleh seorang pemimpin. Ya. Dan dia tahu ya potensi dari data itu, bagaimana cara menggunakannya, gitu ya. Bukan sekedar tahu, tapi bahkan dia tahu bagaimana cara menggunakannya. Maka dia katakan tadi, Tolut katakan tadi dalam ayat itu, faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan biyadihi. Barang siapa yang minum dari sungai itu, maka saya tidak mengakui dia sebagai pasukan saya. Tapi barang siapa tidak menelannya, saya tahu kalau di terjemahan diartikan meminum juga, padahal itu kata-katanya berbeda ya. Barang siapa yang tidak menelannya, harusnya begitu kata-katanya, maka saya mengakui dia sebagai golongan saya, kecuali beberapa tetes yang tidak bisa ditahan, yang akhirnya tertelan juga. Jadi beliau tahu betul ini pemimpin bernama Tolut ini tahu betul apa reaksi yang akan terjadi dari air sungai yang akan mereka lewati di depan nanti. Itu. Jadi menguasai medan, menguasai detail data-data, dan juga menguasai, tahu betul bagaimana cara mengoptimalkan, menggunakan data tersebut, Bapak Ibu, untuk kepentingan bersama. Nah, jadi nanti saat kita melihat, menilai pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin kita lihat bagaimana dia bicara tentang detail data-data. Ya. Dan kita lihat bagaimana dia mempropos satu data, mempropos satu bentuk potensi, ya, dan juga mungkin menghindarkan satu bentuk ancaman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan cara yang seperti apa, juga detail atau enggak, gitu ya. Ini penting sekali, ya. Jadi data detail, ini ciri yang pertama dari pemimpin, dari kriteria pemimpin yang ada disebutkan dalam Al-Quran. Baik, yang kedua, Bapak Ibu, mana tadi? Ini yang pertama. Kriteria pemimpin yang kedua. Jasmaninya itu di atas rata-rata. Penyebutan kata jasmani ini menarik. Karena berarti bukan hanya sehat saja, tapi secara fisik. Ya. Apa yang dimaksud? Pertama, tentu saja sehat, stamina fisiknya yang paling kuat di antara yang lain. Kalau kita perhatikan banyak kitab-kitab sejarah Nabi SAW, tarikh beliau, ya, sirah nabawiyah, ya, itu kita akan menemukan bahwa banyak di antara sahabat itu kalau dalam peperangan
justru berlindung di belakang Nabi SAW. Karena beliau itu stamina fisiknya amat kuat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehat dan kuat. Nah, jadi, maaf ya, pemimpin itu fisiknya harus di atas rata-rata umatnya, kaumnya. Gitu. Nah, stamina fisiknya, kekuatan fisiknya. Nah, tapi tidak hanya itu, juga jasmaninya. Jasmani yang dimaksud termasuk tampilan fisik yang di atas rata-rata, yang bersih, yang berkarakter. Nah, itu ya. Jadi memang tidak salah ketika seorang pemimpin itu salah satu yang dilihat adalah dia lebih tampan, memiliki skor rata-rata fisik dari pria-pria yang lain yang ada di antara umatnya. Itu. Dan itu memang adalah kelebihan yang Allah berikan. Nah, gitu. Jadi ketika kita melihatnya, kita bisa menyaksikan ada kelebihan di situ dari dirinya. Nah, itu juga bentuk dari ciri yang Allah tetapkan dari seorang pemimpin. Ya, Bapak Ibu. Maka itu kadang-kadang suka diolok-olok ya, suka dibecandain itu. Wah, kalau ibu-ibu pasti milihnya pemimpin yang ganteng. Ternyata bukan, itu bukan olok-olok. Memang iya. Memang begitulah kita melihatnya ada kelebihan yang dia miliki. Calon pemimpin itu miliki, Bapak Ibu. Ya. Jadi sebetulnya kalau pemimpin, maaf ya, mungkin secara fisik tidak di atas rata-rata, maka sebetulnya ada satu kriteria yang tidak masuk gitu dia ke situ. Ya. Ini bukan berarti kita rasialis, tidak ya, tapi begitulah, tidak harus juga mungkin putih apa tidak, tapi punya fisik yang memang di atas rata-rata gitu ya, badannya tegap, bagus, kuat misalkan gitu ya, kemudian fisiknya proporsional, bersih ya, cakap ya, kira-kira begitu. Itu juga adalah kriteria yang disebutkan dalam surat kedua ayat 247 ini ya, yakni tolut ya. Bastotan itu artinya melebihi atau melebihi rata-rata fil ilmi wal jism, dari segi ilmu dan dari segi jasmani, Bapak Ibu. Oke. Sudah dua ya, dua kriteria. Kriteria. Sekarang kriteria nomor 3, kita akan ke Nabi Sulaiman, Bapak Ibu. Ya, jadi dari Tolut tadi kita mendapatkan dua kriteria, yakni bastotan fil ilmi wal jism. Yang dimaksud ilmi itu adalah ilmunya detail, menguasai data-data detail, dan bisa menggunakannya sebagai bentuk untuk kepentingan bersama. Ya. Yang dimaksud jasmani adalah fisiknya sehat, kuat, serta juga rata-rata, di atas rata-rata, dari tampilan itu adalah juga di atas rata-rata. Oke, sekarang kita ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah juga seorang pemimpin yang luar biasa, diceritakan dalam Al-Quran secara detail nanti. Ada beberapa poin yang akan kita coba ambil dari Nabi Sulaiman, ya, melihat profil beliau sebagai pemimpin. Pertama, kita akan lihat profil Nabi Sulaiman ketika beliau menginspeksi bawahannya. Nah, di sini luar biasa, ada kemampuan kepemimpinan, leadership yang amat luar biasa. Nah, ini selain untuk nanti memilih pemimpin lewat kriteria ini, kita juga bisa mengaplikasikannya sebagai satu ilmu leadership ya, di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Surat An-Naml, surat 27, ayat 20 dan 21. Monggo Bu Husnul, kita bacakan lagi terjemahnya, Bu. Silakan. An-Naml 20. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Nah, jadi ketika beliau menginspeksi bawahannya yang berjenis burung, ya, ini tentu saja maknanya betul-betul seperti itu, dan juga ada satu makna lagi, yakni makna simbol. Ya, simbol burung itu kan adalah simbol memiliki kemampuan terbang, ya, jam terbang yang hebat, dan juga memiliki kemampuan mengintai, ya, mengintai. Jadi kira-kira seperti
orang kepercayaan lah ya, atau intelijen lah kira-kira begitu ya. Maka itu nanti pada lanjutan-lanjutan ayatnya, burung Hut itu ditugasi oleh Nabi Sulaiman untuk mengirimkan surat dan kemudian mengintai, ya, melakukan operasi intelijen apa yang dibicarakan oleh Ratu Bilqis ya dan para pemukanya setelah diberikan surat gitu ya dalam surat An-Naml ini nanti. Tapi kita ingin melihat bagaimana seorang pemimpin, profil seorang pemimpin ketika beliau menginspeksi bawahannya yang rankingnya sangat tinggi ini, bawahan sangat tinggi ini. Ya, pertama di situ beliau katakan saya tidak melihat Hud-Hud, apakah dia tidak ada? Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian lanjut pada ayat 21-nya, Bu. Silakan. Ya, ya, An-Naml 21. Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat, atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Wah, terima kasih, Bu. Jadi, ini luar biasa cara Nabi Sulaiman menerapkan kepemimpinannya, terutama di tengah-tengah bawahannya yang betul-betul memiliki high profile, ranking yang tinggi. Jadi ini bukan bawahan biasa ini ya. Tadi di kalangan mungkin intelijen dan lain sebagainya yang memiliki pengaruh kekuatan dan kecerdasan yang tinggi. Dari sini kita bisa menyaksikan beberapa kriteria, ya saya sarikan kriterianya itu dari ayat 20 dan 21 tadi. Yang pertama, atau berarti poin yang ketiga ya, tadi dari Tolut kita sudah dapat 2 poin. Sekarang kita poin yang ketiga dari Nabi Sulaiman ketika beliau menginspeksi ini, ayat 20 dan 21 dari surat An-Naml. Yang pertama, pemimpin itu memang harus tegas dan adil dalam menerapkan hukum dan tidak boleh memandang pangkat, tidak boleh memandang bulu. Nah, ini benar-benar bulu ya, karena burung itu ya, simbolnya ya. Tidak boleh pandang bulu. Dan apalagi tidak boleh memandang kedekatan atau kekerabatan. Tidak boleh nepotisme di antara para bawahannya. Maka beliau mengatakan kepada di depan bawahan-bawahan tadi, Hud-Hud tidak ada nih. Kalau dia tidak bisa mendatangkan kepada saya alasan yang benar, saya betul-betul akan menghukum dia dengan hukuman yang berat, bahkan akan saya sembelih dia. Ya, kalimatnya ada lam taukid di situ, lau azibannahu azaban syadida, saya akan memberikan hukuman azab yang betul-betul syadida, aula azbahannahu, atau saya akan izbah, atau saya akan menyembelih dia, menamatkan riwayatnya kira-kira begitu, kecuali dia bisa datang menjelaskan dengan alasan yang benar kepada saya. Gitu. Jadi tidak pandang bulu. Kalau tidak ada, ya sesuai dengan yang diperintahkan, maka akan diberikan punishment, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak lihat siapa itu atau bagaimana atau apakah dia paling dekat hubungannya dan lain sebagainya. Itu bentuk ketegasan yang adil, Bapak Ibu. Ya, menerapkan hukum, tidak pandang bulu, tidak tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, tidak boleh. Ya, siapapun itu kalau melanggar, maka dia harus diberikan punishment. Nah, yang menarik lagi, kriteria berikutnya adalah pemimpin yang sesuai Al-Quran itu adalah pemimpin yang mampu memberikan punishment yang betul-betul memiliki dasar dan alasan yang benar, serta juga punishment yang berjenjang. Nah, itu penting, Bapak Ibu. Gitu ya, berjenjang. Jadi ada alasannya, gitu. Maka tadi Nabi Sulaiman mengatakan, kalau dia tidak bisa menjelaskan kepada saya kenapa dia tidak hadir ini, itu kan alasan. Ya. Karena alasan itu dia akan dipunish. Ya. Dan alasan itu terang benderang, jelas, gitu ya. Kecuali dia bisa punya alasan yang benar. Dan kemudian kita lihat ada perjenjangan dalam punishment yang diberikan. Gitu. Nah, jadi tidak serta-merta kalau sudah kalau sudah berurusan dengan pemimpin, wah punishment-nya harus tingkat yang paling berat misalkan. Tidak begitu. Tapi ada perjenjangan dan betul-betul berdasar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini tanpa disadari akan membantu kepemimpinan itu untuk betul-betul memiliki marwah. Gitu ya. Untuk betul-betul memiliki satu
kekuatan di tengah bawahannya, di tengah rakyatnya, gitu. Ya, kalau rakyat betul-betul tahu, kalau bawahannya betul-betul tahu bahwa pemimpin ini mengambil punishment, tindakan itu yang adil, tidak pandang bulu, kemudian juga sangat berdasar, ada alasannya, alasannya betul-betul sesuai dengan yang disepakati, dan kemudian berjenjang, nah, itu ya, maka itu akan menciptakan keadilan di tengah masyarakat dan membuat kepemimpinan itu memiliki marwah yang tinggi, Bapak Ibu. Ya, nah, ini kriteria pemimpin yang bisa kita saksikan dari Nabi Sulaiman pada ayat 21 dan 20, maaf, 20 dan 21. Nah, jadi nanti rekam jejak pemimpin yang akan kita pilih juga harus kita teliti. Kita buka apakah dia pernah melakukan bentuk yang seperti ini atau tidak, gitu ya. Dalam memberikan punishment, dalam saat ketika menginspeksi. Apakah terlalu berlebih-lebihan, misalkan, wah kalau nggak ada langsung dipecat atau gimana? Ah, itu juga tidak baik. Gitu. Nah, tapi berjenjang gitu ya, berjenjang. Ada yang marah, langsung marah, ya, marahnya emosional juga tidak baik menjadi pemimpin seperti itu. Nah, tapi betul-betul berdasar, diambil dari satu bukti yang amat jelas. Ya. Lanjut pada ayat 28-nya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di surat An-Naml, ketika Hudhud menjelaskan alasannya, kenapa dia tidak hadir dalam inspeksi yang sudah dijadwalkan oleh pemimpinnya, yaitu Nabi Sulaiman. Hudhud, nanti kalau pada Bapak Ibu kalau ingin baca lebih detailnya nanti bagaimana Hudhud memberikan penjelasan bahwa dia melihat ada kerajaan dipimpin oleh seorang wanita, kemudian kerajaan tersebut merasa bahwa mereka berhasil karena diri mereka sendiri, mereka lupa akan Allah dan lain sebagainya gitu ya. Itu informasi yang dibawa oleh Hudhud. Nah, Nabi Sulaiman begitu mendengarkan alasan Hudhud, informasi yang disampaikan Hudhud, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau meresponnya dengan tepat di hadapan pasukannya. Karena Hudhud kemudian datang dan memberikan alasan di hadapan pasukan tadi, di hadapan high profile atau high ranking pasukan tadi, nah, beliau menjawabnya, meresponnya dengan sangat tepat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Respon yang tepat ini jugalah yang menjadi kriteria pemimpin yang Al-Quran sampaikan kepada kita dan bisa kita saksikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yaitu pada ayat ke-28-nya masih di surat yang sama, surat An-Naml. Monggo Bu Husnul kita bacakan lagi terjemahnya kepada jamaah. Silakan. Ya, baik. Surat An-Naml 28. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Oh maaf Bu, itu apa? 28 deh. Iya, berarti bukan 28, 27-nya ya Bu ya. Qala Oh ya, 27. nanzuru. 27 ya, Ustaz. Iya, saya salah ketik berarti. Maaf. Ya, baik. Betul 27? Atau Ya, surat An-Naml 27, dia Sulaiman berkata, akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. iya. Nah, itu. Jadi sebelum Hudhud kemudian ditugaskan, sebelum kemudian diterima alasannya, Nabi Sulaiman betul-betul meresponnya dengan satu sistem. Ya, jadi tidak langsung diterima alasan itu. Kata beliau, menarik sekali ini ya, menarik sekali. Qala sananzuru asodaqta am kunta minal kazibin. Kata Nabi Sulaiman setelah Hudhud menjelaskan alasan kenapa dia terlambat, kenapa dia tidak hadir itu. Kata Nabi Sulaiman, oke, kami akan memverifikasi dulu apakah alasanmu ini benar atau kamu berdusta. Gitu ya. Nah, jadi kriteria kelima yang kita ambil dari surat ke-27 ayat ke-27, maaf itu salah ketik ya, bukan 28 ayatnya tapi 27, adalah pemimpin yang mendasarkan keputusannya pada verifikasi data dan bukti temuan. Bukan hanya percaya pada pengakuan atau penjelasan tanpa data dan tanpa bukti. Itu luar biasa sih menurut saya. Dahsyat sekali. Maka ada kalimat tadi, sananzuru kami. Kami itu yang dimaksud siapa? Selain beliau sendiri, berarti ada tim yang akan disiapkan.
Nah, maksudnya tim ini adalah untuk betul-betul bisa memverifikasi dengan adil, jujur. Jadi beliau betul-betul tidak otoritarianisme, ya, tidak otoriter, ya, tidak memutuskan langsung sesaat begitu saja, tapi betul-betul membiarkan proses verifikasi dan betul-betul kita lihat ada keadilan di situ, Bapak Ibu. Bahkan seorang Hudhud yang merupakan profil yang sangat tinggi, ya, di kerajaan Nabi Sulaiman ini, ketika dia melakukan kesalahan, dia akan diverifikasi juga dulu. Akan dilihat dulu temuannya, apakah betul atau tidak nih yang dia katakan. Alasan kenapa dia terlambat tadi. Sekecil itu saja persoalannya, harus ada verifikasi. Apalagi dalam persoalan yang amat besar. Apalagi nanti dalam melibatkan keuangan dan lain sebagainya. Tidak pandang bulu, kemudian punishment-nya berjenjang berdasar alasan yang benar dan terjadi betul-betul verifikasi yang adil. Bapak Ibu. Ya, yang adil, ya, yang adil itu ya yang memang betul-betul kita bisa lihat keadilannya, gitu ya. Diverifikasi betul Hud ini oleh Nabi Sulaiman. Maka tadi ada kalimat, saya ulangi sekali lagi, sananzur. Nan itu, nun ini menunjukkan domir atau kata ganti, ya, banyak, ya, kami, ya, nih kami artinya nih, kami akan verifikasi itu alasanmu kenapa kamu telat ini. Ya, jadi nanti dulu, ya, setelah diverifikasi, setelah ditemukan bahwa Hud tidak berdusta, betul apa yang dia katakan, maka pada ayat 28-nya kemudian Hud justru ditugaskan oleh Nabi Sulaiman untuk memberikan surat. Kemudian surat itu dijatuhkan di ruang meeting, ruang rapat kerajaan, dan kemudian Hud diperintahkan untuk melakukan operasi intelijen, mendengarkan apa yang apa namanya Ratu Bilqis dan pemukanya katakan dalam respon surat dari Nabi Sulaiman itu. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah. Ya, luar biasa ya. Jadi segitu detailnya Al-Quran itu menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana caranya ketika seseorang itu diamanahi menjadi pemimpin, Bapak Ibu. Oke, ini kriteria yang kelima dari pemimpin yang dalam Al-Quran yang kita ambil dari profil atau sosok Nabi Sulaiman. Berikutnya masih dari Nabi Sulaiman. Sekarang dalam ayat yang ke-38 sampai 40 dari surat yang sama juga, yakni surat An-Naml. Kita akan saksikan di sini bagaimana Nabi Sulaiman merespon. Nah, jadi kriteria pemimpin dalam Al-Quran itu adalah seorang pemimpin yang pandai, tahu cara merespon kesuksesan yang dibawakan oleh bawahannya. Gitu. Karena kalau tidak mampu merespon dengan benar, maka akan terjadi proses istilahnya menjilat atasan lah, kira-kira begitu. Asal Bapak senang, gitu misalkan gitu ya. Atau memberikan satu bentuk persaingan yang tidak sehat. Ya, justru itulah persaingan yang tidak sehat itulah kalau dikembangkan akan menjadikan kerajaan yang sangat rusak, sebagaimana nanti saya akan tampilkan kerusakan yang terjadi di kerajaan Fir'aun itu betul-betul tulang punggungnya kerusakan itu adalah mekanisme nepotisme atau kedekatan, ya, persaingan, ya, untuk bisa lebih dekat kepada Fir'aun itu sendiri. Nah, jadi sebaliknya Nabi Sulaiman punya cara sebagai seorang pemimpin yang kriterianya dijelaskan Al-Quran, punya cara untuk bisa untuk bisa memberikan reward, penghargaan kepada bawahannya, tapi juga betul-betul bisa meredam kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya menjilat itu tadi ya, penjilatan itu tadi yang justru itu adalah satu bahaya yang amat luar biasa. Baik, kita mohon bantuan Bu Husnul untuk dibacakan terjemahnya mulai dari ayat 37, maaf, 38, 39 dan 40, Bu. Monggo silahkan. Ya, baik. An-Naml 38. Dia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?"
Nah, kita perhatikan ini adalah pernyataan Nabi Sulaiman memberikan peluang ya kepada seluruh pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin di bawahannya. Nah, itu ya. Jadi terbuka. Nanti kita buka merupakan salah satu kriteria juga yang luar biasa. Lanjut pada 39-nya, Bu. Iya. Nomor 39, Ifrit dari golongan jin berkata, Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Nah, kita perhatikan di sini Bapak Ibu, sudah ada aroma menjilat. Ya. Maka itu kalimat ifrit, kalimat jin ifrit, nah, dia mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya nih kuat, saya nih bisa, gitu ya. Laqawiyyun amin, dan saya bisa dipercaya, pasti bisa saya membawa ini singgasana itu. Maka kalimat awalnya ayat 39 tadi, qala ifritu minal jinni, berkata ifrit yang berasal dari golongan jin. Nah, nanti kalau tidak berhasil dikelola ini oleh pemimpin, tidak berhasil dikelola, satu golongan merasa lebih daripada golongan yang lain, akan terjadi perpecahan, dan itulah awal mula dari kehancuran satu tatanan bernegara. Ketika satu golongan merasa lebih hebat dari golongan yang lainnya. Dan peran pemimpin ini sangat krusial dalam hal ini. Dia harus memiliki kemampuan untuk meredam itu semua, Bapak Ibu, dengan cara yang tepat, yang tidak menyisakan kerusakan yang lainnya. Ya, gitu ya. Maka pada ayat 39, ya, silakan Bu, maaf, ayat 40 maksud saya. Silakan Bu, terjemahnya. Nomor 40, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Masya Allah, terima kasih Bu. Ini pelajaran luar biasa yang ditampilkan Nabi Sulaiman, Bapak Ibu, ketika beliau bisa mengendus adanya aroma ingin menjilat untuk dekat dengan beliau itu, karena ini adalah satu penugasan yang amat penting. Nah, beliau mengatakan kesuksesan itu langsung beliau bawa nanti menjadi milik Allah. Bahkan ada kalimat berikutnya itu, waman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Kalau ada orang yang bisa mensyukuri apa yang menjadi kesuksesan dirinya, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Waman kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Dan kalau orang tidak mampu bersyukur, artinya dia lupa bahwa kesuksesan itu dari Allah, maka sungguh Allah itu maha kaya dan maha mulia. Jadi jelek betul kepada golongan jin yang tadi mau tampil. Demikian pula kepada orang yang diberikan ilmu dari kitab ini, yang berhasil ternyata lebih baik daripada apa yang ditawarkan jin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dalam situasi ini kita bisa lihat betul-betul kapasitas kepemimpinan Nabi Sulaiman itu sampai segitunya, Bapak Ibu. Dengan kalimat yang beliau hadirkan, haza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Nah, jadi ada 3 kriteria, ada 4 kriteria di sini ya, dari 3 ayat ini, Bapak Ibu. Yang pertama, pemimpin yang baik ya dalam Al-Qur'an itu adalah pemimpin yang memberikan kesempatan terbuka kepada bawahannya terhadap satu bentuk penugasan penting. Ini kita lihat tadi pada ayat 38-nya, ketika beliau mengatakan kepada seluruh pemuka-pemuka, pemimpin di pimpinan ya di bawah beliau, siapa yang bisa mendatangkan kerajaan singgasana Ratu Bilqis kepada saya sebelum mereka sampai ke sini, kata Nabi Sulaiman. Itu dibuka sedemikian rupa. Ya, jadi transparansi. Gitu. Transparansi, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang menarik. Dari pemuka-pemuka itu kita lihat ada yang dari golongan jin, ada yang dari golongan ini, tapi kita saksikan nanti yang berhasil
melakukan tugas itu dengan paling baik adalah orang yang kalimatnya, sebentar kita kembali dulu. Qala allazi indahu ilmun minal kitab. Berkata seseorang yang memiliki ilmu dari kitab suci. Nah, dari kitab. Yakni ulama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seorang yang memiliki ilmu dari kitab. Ulama. Jadi kita saksikan Nabi Sulaiman itu adalah pemimpin yang memang mendekatkan, bahkan betul-betul mendengarkan ulama. Gitu. Orang yang memiliki ilmu dari kitab. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini penting, gitu. Ini penting. Karena dari kitab itulah kita akan menyaksikan solusi-solusi. Kita akan mendapatkan solusi-solusi dari kitab. Nah, jadi kriteria nomor 7 ini, pemimpin yang baik menurut Al-Quran adalah pemimpin yang dekat dengan ulama dan mendengarkan ulama, Bapak Ibu. Tentu saja ulama yang baik ya, yang benar, bukan ulama yang nggak benar. Sekarang gampang dicap gitu ya, gampang pakai stempel. Ini ulama, saya ulama, ulama ini misalkan. Padahal kita tahu atau kita saksikan sepak terjangnya betul-betul jauh dari Al-Quran. Jadi ulama yang betul, ulama yang benar. Berikutnya, kriteria ke-8. Nah, ini tadi kalimatnya ketika keberhasilan itu dihadirkan di hadapan Nabi Sulaiman, beliau betul-betul mampu memberikan pelajaran bahwa kesuksesan adalah anugerah Allah untuk menguji apakah kita bersyukur atau kufur. Kufur itu artinya merasa bangga sendiri, seolah kesuksesan itu adalah miliknya sendiri, atau seolah kesuksesan itu adalah karena dirinya sendiri. Nah, disitulah masuk karisma seorang pemimpin, kecerdasan juga seorang pemimpin untuk betul-betul membawa bawahan-bawahannya menyadari bahwa tidak usah menjilat kepada saya, karena kesuksesan itu sebetulnya adalah dari Allah. Untuk menguji kita semua, apakah kita syukur, ingat akan Allah, atau kita kufur, kita membanggakan diri sendiri. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, ini menurut saya dahsyat sekali, luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Jadi pemimpin berikutnya, kriteria pemimpin berikutnya adalah memiliki kemampuan melihat potensi kompetisi yang berbahaya di antara bawahannya tadi, Bapak Ibu ya, dan menutupnya dengan baik. Menutupnya dengan baik itu tanpa menyisakan keberpihakan. Kenapa? Kita perhatikan kalimat beliau itu ya. Beliau menyasarkan nasihat itu untuk dirinya sendiri. Ya, kita tahu dirinya adalah pemimpin di antara bawahannya. Kemudian beliau mengatakan, haza min fadli Rabbi. Kepada dirinya sendiri, beliau mencontohkan itu sehingga tidak menyisakan keberpihakan. Bayangkan kalau beliau memuji yang berhasil ini, oh hebat, kamu terima kasih, kamu bagus, berhasil. Nanti golongan yang jin tadi itu, yang tadi menawarkan tadi, akan merasa rendah diri, kecil hati, dan akan menjadi dendam, akan menjadi suatu perpecahan. Demikian pula kalau tidak dipuji keberhasilan ini, maka akan menyisakan sakit hati juga mungkin kepada tadi yang berhasil. Nah, tapi pujian itu betul-betul beliau alamatkan ke alamat yang tepat, itu dari Allah, dan langsung beliau hadapkan kepada dirinya sendiri, memberikan contoh bahwa di situ belajar kita, apakah kita akan bersyukur dan ingat Allah terhadap kesuksesan ini, atau kita akan bangga terhadap diri sendiri, dan itu menjadikan kita kufur nikmat. Gitu ya. Maka beliau mengatakan, haza min fadli Rabbi. Ini dari karunia Tuhan saya. Untuk menguji saya, kata beliau itu. Kalimatnya saya, untuk menguji saya. Apakah saya ini bersyukur atau saya kufur? Saya akan belajar dari sini. Wah, luar biasa. Dahsyat sekali. Ini menurut saya satu pilihan kalimat yang amat tinggi sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, memiliki betul-betul ini kecerdasan yang luar biasa, ya. Ini dahsyat ini. Maka itu tadi bastotan fil ilmi di awal tadi itu adalah untuk hal yang seperti ini. Ini sulit, menjadi pemimpin itu sulit gitu ya. Nah, maka itu butuh kecerdasan-kecerdasan yang terlihat nanti dari pilihan kata-kata yang tepat, betul-betul di waktu yang tepat,
dan kata-katanya isinya adalah betul-betul kata-kata yang juga tepat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sudah 9 kriteria di sini. Di 9 ini saya ingin membandingkan dulu, terutama tadi bagaimana Nabi Sulaiman betul-betul bisa keluar dari situasi yang ada potensi nepotisme tadi itu ya, menjilat tadi itu, betul-betul beliau bisa keluar dari situasi itu dengan menghadirkan Allah dan menghadirkan diri beliau sendiri sebagai pembelajar, gitu ya. Nah, justru inilah Bapak Ibu, kalau tidak berhasil dilakukan seperti Fir'aun, ya, bahkan Fir'aun itu menjadikan nepotisme, kedekatan kepada dirinya itu sebagai hadiah. Gitu. Nah, ini berbahaya sekali karena nanti orang akan saling mengkerdilkan, saling menghancurkan demi bisa dekat dengan Firaun, ya, demi bisa berada di lingkaran Firaun, gitu ya. Jadi hancur tatanan kepemimpinan itu, hancur tatanan kepemerintahan itu karena adanya nepotisme tadi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan inilah awal mula atau tulang punggung kehancuran, kerusakan kepemimpinan Firaun itu karena adanya nepotisme yang menjadi hadiah besar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita saksikan Quran surat ke-7, surat Al-A'raf dari ayat 113 ketika nanti para penyihir itu disewa oleh Firaun untuk mengalahkan Musa. Hadiah diminta oleh para penyihir ini. Kalau mereka berhasil, apa hadiahnya? Hadiah tertinggi rupanya adalah nepotisme. Pada saat itu ya, ini menunjukkan kepada kita situasinya ketika itu. Ya, monggo Bu Husnul kita bacakan terjemahnya kepada para jemaah. Silakan Bu. Surat Al-A'raf 113. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang? Ya, iya, terima kasih Bu. Jadi tentu saja para penyihir yang disewa mereka minta imbalan. Jadi imbalan mereka tentu bayarannya paling tinggi mereka maunya. Nah, lantas apa yang ditawarkan Firaun menunjukkan bahwa apa yang paling berarti saat itu adalah nepotisme gitu ya. Apa yang sangat mahal ketika itu adalah nepotisme. Jadi begitulah kerajaan Firaun ini dibangun. Pada ayat 114-nya Bu. Monggo silahkan Bu. Iya. Al-A'raf 14. Fir'aun menjawab, ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat padaku. Nah, itu dia. Jadi bayarannya ada, dan bayaran tertinggi dari semuanya adalah kedekatan dengan Fir'aun itu sendiri. Jadi nepotisme. Ya, kalau sudah dekat dengan Fir'aun, ya sudah dapat semuanya. Kira-kira begitu. Inilah betul-betul fondasi dasar rusaknya kerajaan yang dipimpin oleh Fir'aun itu tadi. Menjadikan dirinya ya sebagai sosok berhala karena semua ingin dekat sama dia. Dia menjadikan kedekatan kepada dirinya itu sebagai sesuatu yang dipertandingkan, ya. Sebagai sesuatu yang dibuat mahal harganya, gitu ya. Karena dengan itu bisa melakukan apa saja. Dengan dekat kepada dirinya bisa menjadi seperti apapun yang dikehendaki lah, kira-kira begitu. Ya, ini berbanding terbalik dengan kerajaan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, di mana beliau betul-betul sebagai seorang pemimpin tadi 4 kriteria sekaligus kita saksikan pada ayat 38 sampai 40 dari surat ke-27 An-Naml tadi itu, yaitu beliau berhasil keluar dari situasi yang bisa mengarah kepada nepotisme atau bisa mengarah kepada sesuatu yang berakibat atau mengeluarkan sakit hati dari sebagian kelompok ya, terhadap kelompok yang lainnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi luar biasa ya. Oke. Sekarang kriteria terakhir, kriteria ke-10. Masih dari Nabi Sulaiman. Yaitu pada ayat ke-19. Ketika beliau mendengar percakapan Ratu Semut. Percakapan semut. Nah, ini ya. Ini sekali lagi saya katakan maknanya ada 2. Yakni betul-betul semut yang beliau dengar. Dan tentu saja makna kedua adalah simbol. Bapak Ibu. Ya, simbol. Simbol semut itu kan adalah
simbol terhadap orang kecil yang berkelompok, bekerja, kemudian mencari makan gitu ya. Ada pemimpinnya di antara mereka, yaitu ratunya, biasanya begitu. Orang pekerja, istilahnya orang kecil. Dan orang kecil itu sangat rentan salah paham terhadap satu eh, fasilitas, satu kekuasaan yang dimiliki pemimpin. Nah, ketika terjadinya situasi seperti itu, ketika terjadinya situasi salah paham dari orang-orang kecil ini, yang disimbolkan dalam semut tadi, maaf, yang disimbolkan dalam semut ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melihat bagaimana seorang pemimpin sekaliber Nabi Sulaiman betul-betul mampu menghadirkan respon yang tepat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, respon yang luar biasa. Jadi ini juga keahlian yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ya, profil seorang pemimpin yang dijelaskan Al-Quran. Nah, monggo Bu, kita bacakan terjemahnya pada ayat ke-19 dari surat An-Naml. Silakan Bu. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Terima kasih Bu Husnul. Jadi luar biasa di sini Bapak Ibu. Kita saksikan kalimat fatabassama dhahikan min qawliha. Jadi beliau meresponnya dengan betul-betul tenang, dengan betul-betul senyum dan tertawa. Gitu ya. Jadi kalau kepada orang kecil, kalau kepada rakyat, masyarakat, itu betul-betul seorang pemimpin harus datang dengan lapang dada, dengan senyum, dengan membawa kebahagiaan, dengan membawa keceriaan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan kita saksikan doa beliau, betul-betul menempatkan beliau kembali, mengingatkan dirinya walaupun beliau adalah raja di raja gitu ya, yang merajai segala sesuatu, tapi beliau menempatkan kembali dirinya kepada asalnya yang betul-betul sama seperti rakyatnya, sama seperti orang-orang kecil yang sedang beliau hadapi, yakni beliau mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih wa an a'mala salihan tardahu. Kalau di surat ke-46 Al-Ahqaf agak beda kalimatnya, tapi kalau di sini hanya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nah, jadi beliau mengembalikan lagi hakikat dirinya bahwa dirinya adalah orang biasa awalnya, yang kemudian diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua beliau, kemudian kepada diri beliau. Ya Allah, mampukanlah saya bersyukur, jangan biarkan saya lupa diri. Lah, itu maksudnya. Mentang-mentang sudah jadi raja, Bapak Ibu. Nah, dengan begitu beliau memposisikan lagi dirinya sama seperti orang kecil ini. Sama seperti yang simbolnya disimbolkan dengan semut ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi beliau bisa dengan lapang dada menghadapi kesalahpahaman yang yang beliau dengar dari percakapan semut itu. Nah, juga beliau bisa tersenyum, bisa tertawa gembira ya, bersama dengan para orang-orang kecil yang masyarakat beliau itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini betul-betul satu skill. Nah, itu ya. Ini betul-betul satu bentuk skill yang amat luar biasa. Ini betul-betul satu bentuk kriteria yang amat dahsyat, satu yang tidak mudah dimiliki oleh seseorang, apalagi ketika dia sudah menggenggam kekuasaan, Bapak Ibu. Kekuasaan itu membuat orang lupa akan dirinya, lupa akan asalnya, lupa siapa dia, gitu ya. Kalau sudah menggenggam kekuasaan, sudah dipuji, sudah dipuja oleh orang-orang, sudah diidolakan, dielu-elukan oleh orang-orang, ya sudah menjadi pemimpin, sudah punya semuanya, ya rentan lupa, ya mudah lupa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka beliau kembali mengingatkan dirinya sendiri akan siapa dirinya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya, nikmat Allah yang diberikan kepada dia.
bukan karena hebatnya dia, bukan karena hebatnya beliau, bukan karena keagungannya beliau gitu ya, tapi beliau betul-betul dalam dirinya memberikan itu memberikan pengajaran kepada diri sendirinya, mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini semua adalah pemberian Allah yang diberikan kepada dirinya, karunia yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, jadi ini skill yang menurut saya amat luar biasa kalau yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik. Ini saja 10 kriteria dari, tentu saja banyak lagi kalau kita bisa mensarikan, tapi 10 ini saya pikir amat penting dalam hal kita nanti memprofil, memilih, melihat pemimpin, dan juga dalam hal kita mengambil pelajaran agar kita betul-betul bisa menjadi pemimpin yang baik di tengah-tengah kepemimpinan kita. Apakah di rumah tangga, apakah di organisasi, di tengah masyarakat, bersama kawan-kawan, atau bersama rekan-rekan, dan lain sebagainya. Sebelum nanti kita buka tanya jawab, saya ulangi dengan cepat dari 1 sampai 10, supaya mungkin kita lebih ingat ya Bapak Ibu. Nah, tadi dari Tolut kita mengambil pertama, ada 2 kriteria di situ. Kriteria yang pertama adalah ilmu yang di atas rata-rata, maksudnya mengetahui data dengan detail dan mampu menggunakannya dengan tepat. Ya, data yang detail dan tepat penggunaannya. Yang kedua, kriteria pemimpin dalam Al-Quran yaitu memiliki jasmani di atas rata-rata. Yang dimaksud adalah fisik yang kuat serta tampilan jasmani yang juga di atas rata-rata. Yang ketiga, kita mulai belajar dari Nabi Sulaiman, yakni kriteria yang tegas serta adil, tidak pandang bulu, tidak tajam ke bawah tumpul ke atas, tidak melihat keakraban, tidak melihat kedekatan, tidak melihat pangkat dan lain sebagainya, tapi tegas dan adil. Yang keempat, kriterianya adalah memberikan ketegasan punishment, hukuman yang betul-betul harus berdasar, bukan karena emosi semata, bukan karena kebencian aja, ya, bukan karena kebencian, tapi karena sesuatu yang berdasar, yang beralasan, serta memberikan punishment yang berjenjang. Itu penting sekali, ya, yang berjenjang. Kemudian kriteria kelima dari ayat 27 surat ke-27, yaitu pemimpin yang mendasarkan keputusannya pada verifikasi. Diverifikasi dulu data dan buktinya. Dan membuat verifikasi itu betul-betul bisa dilihat keadilannya. Bukan diri beliau sendiri, tapi bahkan ada tim yang memverifikasi secara adil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, dengan bukti yang benar. Berikutnya, kriteria nomor 6, yakni pemimpin yang mampu memberikan kesempatan yang terbuka, transparansi kepada bawahannya, ya, apalagi terhadap sebuah penugasan yang amat penting. Berikutnya, kita saksikan di situ ada kriteria kedekatan kepada para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu dari kitab suci. Nah, itu kriteria yang penting untuk dimiliki seorang pemimpin. Tentu ulama yang dimaksud adalah ulama yang betul-betul menyandarkan ilmunya kepada kitabullah dan betul-betul kita bisa saksikan sepak terjangnya sesuai dengan ilmu yang ia miliki atau yang ia ajarkan. Yang kedelapan, pemimpin yang mampu memberikan pelajaran bahwa kesuksesan itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Bahkan pelajaran itu juga dialamatkan kepada diri beliau sendiri. Maka kalimatnya kepada kita, membangun logika berpikir yang seperti itu. Sehingga nanti tidak terjadi satu bentuk nepotisme. Nah, jadi yang ke-9 adalah, kriterianya adalah pemimpin yang mampu mengendus, melihat potensi berbahaya, yakni potensi nepotisme di antara bawahannya, ingin dekat dengan dirinya gitu ya, dan kemudian bisa keluar dari situ dengan cara yang amat baik tanpa menyisakan sakit hati dan lain sebagainya. Ya, itu kecerdasan yang tidak mudah, tapi beliau mampu kemudian menjelaskan bahwa itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir ayat ke-10, kriteria ke-10, yaitu pemimpin yang ketika menghadapi orang-orang kecil, menghadapi kesalahpahaman orang-orang kecil, menghadapi cara berpikir orang-orang kecil, beliau atau pemimpin itu bisa menghadapinya dengan senyum, dengan tertawa, dengan tenang, dengan lapang dada, yaitu dengan cara mengembalikan ingatan beliau agar
betul-betul eling apa sadar ya bahwa dirinya pun adalah berasal dari orang kecil, berasal dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Allah lah yang memberikan segalanya, karunia, kekuasaan itu bukan milik dirinya, tapi milik Allah yang dititipkan kepadanya. Sehingga beliau tetap bisa berkomunikasi, bisa menyelesaikan masalah atau persoalan yang dihadapi rakyat jelata, rakyat kecil, masyarakat dengan tenang, lapang dada, senyum, dan tertawa. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 10 kriteria dari Al-Quran yang bisa kita rangkum pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Bu Susi, mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat. Bila itu taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz telah memberikan kepada kita tambahan ilmu tentang kriteria pemimpin. Mungkin kita selama ini masih banyak yang belum mengetahui, pernah mendengar ayatnya Ustadz, tapi penjelasannya Masya Allah detail sekali pada pagi hari ini. Ini sudah ada yang ingin mengajukan pertanyaan Ustadz. Yang pertama kepada Ibu Gadis. Disilahkan Bu, monggo langsung bertanya kepada Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Begini Bu Ustadz, saya ingin bertanya ini, apalagi sekarang kan kita memang sedang masanya untuk memilih pemimpin ya, baik itu presiden atau pilkada yang lain-lain. Karena dari kriteria itu sudah bisa menjadi patokan kita. Cuman begini, saya pernah membaca di medsos, apakah itu hadis atau bukan saya kurang tahu ya. Di situ disebutnya kita sebagai pemilih apakah ikut berdosa apabila ternyata yang kita pilih itu tidak amanah nanti kemudiannya ya. Misalnya mungkin ada korupsi, tidak adil dan lain-lain sebagainya. Karena pada saat-saat sekarang ini, saat-saat kampanye ini kan mereka selalu berjanji yang baik-baik semuanya. Kan kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu apakah benar seperti itu. Kemudian apabila kemudian dia melakukan kesalahan, itu tadi ingkar janji, apakah kita sebagai pemilih ikut bertanggung jawab juga. Nah, dari beberapa kriteria yang tadi disampaikan Ustadz, itu menurut saya kita harus tahu secara dekat gitu ya. Betul. Tentang pemimpin itu apakah dia adil, apakah dia ke bawahnya tuh bagaimana perlakuan itu. Sementara kita kebanyakan dari kita semua kan tidak tahu. Kita tahunya cuman secara global aja. Itu yang pertama. Yang kedua kan sekarang ini lagi musim goreng menggoreng ya. Jadi kita tidak tahu apakah itu benar datanya apa yang disampaikan di medsos itu, karena selalu dari semua pihak itu saling menonjolkan positifnya dan menjatuhkan lawannya, kan seperti itu. Jadi terus terang kalau saya pribadi, saya memang bingung gitu loh ya, memilih yang mana, bener nggak ini ya data-data yang disampaikan di medsos itu bener atau enggak. Saya sama sekali tidak yakin gitu loh Ustadz ya bagian. Nah, kemudian hubungannya dengan tadi, apakah kalau kita sudah menentukan pilihan, kemudian di kemudian hari beliaunya ini ingkar janji atau apa tidak amanah. Nah, bagaimana kita sebagai yang memilih dia gitu? Apakah kita ikut berdosa? Karena saya pernah baca itu katanya kita ikut bersalah juga gitu loh Ustadz, kalau kita ternyata memilih orang yang salah gitu. Padahal kita nggak tahu nantinya bagaimana gitu. Nah, mohon izin satu lagi Ustadz ya kalau boleh. Ini mengenai hak dan kewajiban. Kalau setahu saya secara umum nih ya Ustadz, kewajiban itu kan sifatnya fardu atau harus ya kita lakukan, karena itu memang kewajiban kita. Misalnya sholat ya, fardu ya harus kita lakukan. Nah, kalau hak, setahu saya nih Ustadz ya, mungkin saya perlu pencerahan lebih panjang lagi. Kan boleh diabaikan ya hak itu. Misalnya kita punya piutang nih pada seseorang, kan boleh kita tidak tagih, walaupun itu hak kita. Nah, ini hubungannya juga dengan masa pemilihan ini ya. Kalau katakanlah kita golput ya, karena tidak punya keyakinan gitu ya, mana yang baik di antara mereka.
Karena banyak info tadi ya di medsos yang mengenai plus minus mereka segala macam. Nah, itu bagaimana gitu loh? Apakah di dalam Islam hukumnya bagaimana sebagai golput? Atau katakanlah kita datang ke pemilih karena kan katanya eh, kalau kita tidak memilih, suara kita nanti bisa diambil oleh orang lain. Katakan kita datang, tapi kita tusuk semua, katakanlah seperti itu ya. Jadi kita tidak memilih satupun. Nah, karena saya kekhawatiran itu tadi kalau kita salah milih ternyata kita berdosa. Nah, itu bagaimana Ustadz untuk itu? Terima kasih sebelumnya Ustadz atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Gadis. Ya, saya jawab dulu ya Bu Susi ya. Iya Ustadz. Ya, jadi begini Bu. Yang pertama, segala sesuatu yang bersifat muamalah, nah, dalam hal ini pemilihan itu kan juga muamalah ya. Segala sesuatu yang bersifat muamalah itu dasarnya adalah akad. Ya. Akdun, nikah ada akadnya, jual beli ada akadnya, apalagi semua ada akadnya. Walaupun akad itu tidak harus tertulis. Nah, demikian pula dalam pemilih dan tidak milih ini. Jadi dia bukan hak seperti yang bisa diabaikan hutang tadi seperti yang Ibu analogikan itu. Tapi dia adalah bentuk akad. Kenapa bentuk akad? Karena akan ada satu konsekuensi yang mengikat. Yang mengikat itu maksud saya begini. Misalkan ibu tidak memilih atau memilih tapi menusuk semua sehingga suara kita tidak dihitung misalkan gitu ya. Otomatis itu artinya adalah kita mengikuti akad bahwa kita memilih siapapun yang terpilih. Nah, gitu ya. Nah, kalau memang nanti yang terpilih itu adalah sesuatu yang buruk, misalkan gitu ya, atau sesuatu yang bukan buruk nantinya, tapi buruk track recordnya, buruk eh, buruk informasinya, informasi yang kita terima, tentu nanti bagian berikutnya saya akan jelaskan informasi itu seperti apa, karena tadi kan kita tidak bisa meyakini semuanya gitu ya. Misalkan yang terpilih misalkan ya ada sekian banyak calon, umpamanya yang satu calon ini betul-betul track recordnya adalah track record yang buruk. Tentu nanti berikutnya akan kita jelaskan bagaimana memverifikasi track recordnya itu, info itu sebetulnya adalah akad yang mengikat kepada kita. Karena sudah tahu bahwa track recordnya buruk, tapi kita pilih. Dengan cara apa? Dengan kita tidak memberikan hak suara kita, tidak memberikan hak suara untuk menolak dia terpilih, gitu maksudnya. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah akad. Nah, bagian yang kedua, saya ingin menjelaskan bagaimana caranya kita mengetahui informasi tadi, karena informasi adalah akad. Ya. Jadi misalkan gini, saya pilih calon A misalkan. Loh, atas dasar apa Anda pilih dia? Gitu misalkan ya. Ya atas dasar informasi. Informasi yang harus kita cari dan kita percayai. Umpamanya, misalkan, kita bisa melakukan informasi dari 10 kriteria tadi. Kita bisa saksikan seseorang itu secara jelas, secara nyata misalkan. Pernah melakukan sesuatu hal yang melanggar satu kriteria, umpamanya. Kriteria A dia langgar. Atau kriteria B dia langgar. Itu adalah cara mengumpulkan informasi terbalik. Oh, berarti kalau ada yang dilanggar, saya tidak pilih. Oh, berarti kalau ada yang dilanggar lagi oleh ini, saya tidak pilih. Oh, berarti kalau yang saya pilih ini semata-mata karena paling sedikit melakukan pelanggaran, misalkan begitu. Nah, gitu ya. Pelanggaran dari kriteria yang Al-Quran sebutkan tadi tentu saja, gitu ya. Atau tidak sesuai dengan Al-Quran tadi tentu saja. Nah, itu bisa dilakukan karena misalkan gini, tapi kan kita nggak yakin Ustadz, apakah informasi yang kita terima di internet atau di TV itu benar atau tidak. Tentu saja tidak bisa semua informasi kecil kita bisa terima, tapi kita bisa menyaksikan track record seseorang, ya, misalkan ya, dalam rasa keadilan misalkan, atau dalam rasa apa istilahnya
kedekatan misalkan, atau dalam rasa apa yang lain sebagainya, itu bisa kita saksikan, oh dia pernah melakukan ini. Misalkan ya, misalkan saya tahunya dia pernah melakukan A, dan itu menurut menurut saya dan tentu saja menurut apa namanya common sense adalah sesuatu yang baik, misalkan baik dilakukan karena mendekatkan dengan masyarakat umpamanya, ya misalkan. Terus kita pilih karena itu, ya boleh, nggak apa-apa. Nah nanti kalau kemudian hari dia berubah, bagaimana Ustadz? Yang kita lakukan adalah akadnya, akad di awal itu tadi. Maka itu akadnya adalah informasi yang sampai kepada kita. Kalau kemudian dia berubah di kemudian hari, maka orang itulah yang melakukan pengkhianatan terhadap akad yang kita lakukan. Gitu. Maka itu penting kalau kita bisa tahu apa saja yang dia janjikan. 1, 2, 3 umpamanya 10. Karena ini saya pilih dia. Itu akadnya. Kalau dari 10 yang dia janjikan berbanding terbalik, berubah, dialah yang berkhianat terhadap akadnya. Kita sama sekali tidak bertanggung jawab karena ketika kita memilih dia, kita melakukan pemilihan itu berdasarkan akad yang dia janjikan. Yang dijanjikan oleh dirinya. Nah, kalau dia kemudian nanti berubah setelah itu, maka itu adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh dirinya. Dalam perjanjian hukum namanya wan prestasi. Gitu. Nah, jadi insya Allah tidak berdampak kepada kita kalau memang akad yang kita lakukan sudah clear, jelas, dan kita memiliki dasar. Atas dasar apa kita memilih. Makanya dalam hal ini kita harus cerdas untuk mencari. Memang repot, ya, memang repot ini untuk betul-betul mempertanggungjawabkan apa akad yang Allah berikan kepada kita. Jadi saya tidak melihat itu sebagai hak. Kalau mungkin disebut hak pilih, menurut saya tidak tepat karena itu adalah akad, mengikat konsekuensinya kepada kita. Konsekuensi itu apa? Nanti dia akan memimpin kita. Ada anggaran dana, anggaran uang serta kebijakan yang harus kita terima dari si pemimpin itu. Misalkan seseorang kita jadikan presiden, dia bikin peraturan, kita nggak bisa bilang saya nggak mau ikut peraturan itu, nggak bisa. Kenapa? Karena peraturan itu mengikat bagi kita. Itulah akadnya. Mengikat juga kepada seluruh rakyat yang lainnya. Nah, disitulah konsekuensi dari sebuah akad ini, perjanjian ya, sebuah perjanjian itu. Nah, demikian kira-kira, Bu Gadis. Wallahu a'lam bishawab. Iya, bagaimana Bu Gadis? Sudah cukup ya? Terima kasih. Ya, cukup jelas. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Iya, jazakillah khair. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Iwan yang akan pertanyaan kepada Ustadz. Kepada Bapak Iwan, disilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iwan. Kan tadi setelah saya mendapat pencerahan ada 10 kriteria ya Pak Ustadz ya. Ya. Dan di antaranya ada mungkin 1-2 yang menarik nih Pak Ustadz. Sekarang lagi apa? Memang sekarang musimnya mencari pemimpin yang bagus Pak Ustadz. Tapi di sini ada satu kriteria di sini yang ada nomor berapa tadi, ada nepotisme Pak Ustadz. Ya. Nah, ini kan salah satu ajaran kita dari Al-Quran kan itu akan ya seperti tadi nepotisme ini akan punya dampaknya ya mungkin kalau didetailkan secara luas. Iya. Dan sekarang kalau lihat dari kepemimpinan nasional ini udah kelihatan nih sifat-sifat itu udah kelihatan gitu. Mana kita udah tahu lah gitu kan. Nah, tetapi ada beberapa lembaga dari pemerintah juga yang apa mengumpulkan juga dalam kecil ini ya mungkin bukan saya aja mungkin seluruh rakyat Indonesia yang mengerti kok ini bisa bisa sampai terjadi gitu kan. Nah, secara ini kan sebenarnya rambu-rambu yang tadi 10 itu sangat baik juga tuh, terutama untuk kita kaum muslimin ya. Tetapi karena sistem kita ini terus terang kalau saya 2 periode yang ke belakang ini kalau menurut saya kita agak sedikit kalau lihat dari kepemimpinan tuh amburadul lah kalau menurut saya. Bahkan banyak sekarang kejadian-kejadian yang apa dampaknya yang
dari segi hukum tidak benar, semuanya banyak lah kalau kita memperhatikan masalah rempang atau apa banyak gitu. Nah ini sebenarnya kan ini produk-produk yang dulu lah, yang walaupun kita udah kita lewati. Dan ini alhamdulillah nih saya dapat pencerahan yang begitu bagus, karena ini kalau kemarin-kemarin saya melihatnya dari kutipan Al-Maidah 51. Nah, itu udah saya terapkan Pak Ustadz di lingkungan saya sendiri. Tetapi kalau untuk nasional mungkin ini yang Pak Ustadz sampaikan 10 kriteria ini cukup hebat, cukup dahsyat Pak Ustadz. Nah, kalau yang saya untuk lingkungan saya seperti RT, RW itu saya biasanya di Al-Maidah 51 Pak Ustadz, itu udah jelas itu. Dan itu udah alhamdulillah kita selalu dipayungi gitu, udah dengan teman-teman. Nah ini mudah-mudahan ini dengan ada kriteria dari Pak Ustadz ini, 10 kriteria ini menjadi gambaran bagi kita kaum muslimin siapa aja nih yang memang kita harus memilih. Karena memilih ini kan seperti tadi Ibu Gadis pernah tanyakan bahwa kalau kita udah memilih ternyata kita udah enggak amanah, apakah kita ikut berdosa enggak? Ternyata kan tadi udah dijawab juga sama Pak Ustadz. Dan sekarang ini juga bagus Pak Ustadz kalau menurut saya. Jadi rambu-rambu ini bagi kaum muslimin dan muslimat kita bahwa kalau pemimpin insya Allah, karena ada beberapa saya mengutip juga, kalau kita berteman dengan orang yang beragamanya, taruhlah ulama atau santri, kitanya akan ke bawah gitu, walaupun kita masih sifatnya ibadahnya masih bolong-bolong, tapi insya Allah dengan adanya kriteria tersebut, 10 kriteria itu ini merupakan satu gambaran pencerahan bagi kita kaum muslimat muslimat, terutama yang ikut partisipasi ini, dan kita dapat menularkan ke lingkungan keluarga mungkin ya, kalau karena memang musimnya sekarang musim pemilihan gitu Pak Ustaz. Yang pertanyaan saya ada yang menarik, ini kalau misalkan di luar tadi 10 itu ternyata sistemnya misalkan yang bagus, yang seperti tadi masuk itu ternyata ya Allah berkenan lain gitu. Itu kita bisa nggak secara bukan ngedumel ya, secara ini waduh ini kita udah mungkin bagus tapi kok sistemnya yang ya istilahnya bahasanya licik, curang, kan itu sistem sebenarnya tuh bukan ini kan. Nah, itu gimana Pak Ustadz gambarannya, atau mungkin ada secara untuk menerangkan kepada keluarga kita atau teman-teman kita. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Ya, jadi memang di satu sistem tertentu itu kita kadang-kadang akan mendapati kekecewaan gitu ya. Apakah ada terjadi kecurangan dalam apapun itu. Tapi sesungguhnya saya melihat kalau itu memang terjadi kecurangan atau yang tidak sesuai dengan pilihan, atau kita kecewa lah gitu ya, maka ya sebenarnya batas kita hanya dalam tadi akad itu tadi kita sudah akad pemilihan tadi sudah kita lakukan dengan benar gitu. Nanti konsekuensinya ya yang menanggung mereka. Nah, itu dari satu sisi ya. Nah, ada sisi kedua yang harus kita perhatikan, bahwa sebetulnya pemimpin itu dilahirkan oleh rakyat. Dilahirkan oleh rakyat itu maksudnya begini. Kalau banyak rakyat yang curang, ya, karena pemimpin kan dari rakyat juga. Gini, kalau pemimpin itu kemudian berhasil karena kecurangan, berarti memang rakyat ini banyak yang curang gitu. Oleh karenanya itu adalah peringatan bagi kita untuk memperbaiki kondisi rakyat kita. Artinya berdakwah, memberikan pelajaran kepada masyarakat kita bahwa itu tidak boleh, bahwa kriterianya begini, harusnya begitu. Al-Quran nanti akan kalau kita ikuti maka kita akan sejahtera bersama. Contohnya ini, contohnya itu, gitu. Jadi kalau memang itu terjadi, itu adalah pecut yang Allah berikan kepada kita, atau obat pil pahit yang harus kita telan supaya kita memulainya dari membangun masyarakat, ya, membangun society, ya, membangun lingkungan, mulai dari diri, keluarga, masyarakat, baru bisa kemudian kepada
wadah yang lebih besar lagi. Nah, jadi itu ada, kalau itu terjadi maka itu adalah peringatan bagi kita untuk kembali lagi kepada tahapan yang mungkin belum kita selesaikan dengan baik, yakni membangun diri, membangun keluarga kita, membangun society kita, baru kemudian nanti hasilnya itu baru kita bisa rasakan secara nasional gitu, secara negara gitu. Nah, jadi dua sisi itu saya pikir Pak Iwan yang bisa kita lihat ketika nanti mungkin saja, tapi nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Kalau mungkin saja terjadi sesuatu kekecewaan dari apa yang mungkin sudah kita kriteriakan, kita pilih dan lain sebagainya, maka kita melihatnya dari dua sisi itu. Demikian kira-kira Pak Iwan. Cukup ya Pak Iwan? Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang ingin. Ya, Pak Ustadz, makasih. Terima kasih Pak Iwan. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya? Saya boleh bertanya, Ustadz? Moga Bu. Iya. Begini Ustadz, kadang-kadang memang tidak bisa menyalahkan ya kalau ada yang berpikir betapa sulitnya gitu ya mencari yang terbaik. Kalau untuk pikiran awam gitu ya, seperti saya ingin menyampaikan kepada yang lain gitu, kalau dengan bahasa seperti ini pas nggak Ustadz umpamanya? Jadi bisa jadi umpama nih, jadi katakanlah berapa kontestan gitu ya. Kalau kita bisa katakanlah menurut kita tuh hampir semua kurang bagus. Dan umpama menyampaikannya seperti ini Ustadz. Katakanlah dari kontestan tuh jelek semua. Bagaimana kalau kita memilih yang sedikit lebih baik daripada yang lain lah, untuk memudahkan seperti itu, bagaimana menurut Ustadz? Iya, betul sekali Bu Husnul. Ada satu kaidah usul fikih ya. Jadi fikih itu kan adalah hukum ya yang diinterpretasikan oleh para ulama kita, namanya fikih. Nah, kemudian ada kaidahnya, tidak boleh lepas dari kaidahnya itu, kaidah usul fikih namanya. Salah satu kaidah itu adalah akhafu dororoin. Ketika kita memilih, itu kita bisa menggunakan kaidah memilih mudorot yang paling sedikit. Nah, itu jadi umpama ada 5 kandidat umpamanya, itu ya. Nah, kita memang tidak akan mungkin ya, tidak akan menemukan yang kriteria 10 tadi ada semua, kalau itu kan sudah perfect sekali gitu ya. Tapi setidaknya dari semua itu mudarat yang paling kecil yang mana? Nah, namanya akhafu dorarain dalam sebuah pemilihan gitu. Dalam sebuah pilihan ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 atau berapapun itu. Nah, kita bisa melihat mudarat yang paling kecil. Misalkan kita melihat tadi ada, makanya tadi saya tampilkan juga betapa bahayanya kalau sebuah nepotisme itu dijadikan bangunan kekuasaan. Nah, seperti tadi ya di zaman Firaun. Nah, itu kan kriteria yang buruk itu. Nah, kalau kriteria yang buruk itu ada, maka kita bisa menghindarkannya. Nah, setidaknya dilihat dari yang buruknya dikit lah gitu kira-kira gitu ya. Walaupun tentu saja kita berharapnya baiknya gitu ya kan, idealnya. Tapi dalam hal ini tentu kita tidak dapat yang 100% ideal, tapi setidak-tidaknya betul kata Bu Husnul tadi, kita memilih yang mudaratnya paling sedikit atau akhafu dorarain. Ya, demikian Bu. Tambah sedikit lagi ya Ustadz. Monggo Bu, silakan. Enggak. Jadi sebetulnya sejauh mana Ustadz tanggung jawab kita di akhirat kelak? Jadi supaya lebih jelas Ustadz ya. Jadi kita itu yakin bahwa walaupun nampaknya sedikit, hanya nyoblos, kan banyak orang yang umpamanya sulit memilih yang baik itu sulit. Nah, itulah hubungannya dengan di akhirat nanti, pertanggungjawaban kita pada Allah tuh sejauh mana Ustaz, supaya meyakinkan kami gitu ya, seperti itu Ustaz. Iya, jadi memang tadi saya katakan ini akad ya, dan mau tidak mau kita adalah pihak yang berakad dalam perjanjian akad ini. Nah, tentu dalam akad itu kita harus tahu sebanyak mungkin ya, sedapat mungkin kita tahu. Nah, tapi dalam keterbatasan itu setidak-tidaknya kita bisa mengambil yang paling sedikit mudorotnya. Nah, maksud saya kalau kita tidak memilih, nah, ini menurut saya dampaknya lebih besar dan pertanggungjawabannya akan berat. Kenapa begitu?
Kalau kita tidak memilih atau kita dengan sengaja tidak memilih atau pilihannya kita rusak sehingga suara kita tidak ada, itu artinya kita menyerahkan kepada peluang untuk keburukan tadi itu bisa lebih berkuasa. Itu sebenarnya kita bukan nggak milih, kita milih, tapi memilih untuk memberikan suara kita kepada yang kemungkinan berkuasa jelek. Loh, tapi kan ada kemungkinan juga yang berkuasa yang baik, misalkan begitu ya. Tentu, tapi kalau yang kebetulan yang baik yang menang ya bagus. Kita golput terus dia menang yang baik bagus. Tapi kalau yang buruk gimana? Kita kena juga dampaknya itu. Jadi jangan golput karena itu dampaknya nanti seandainya yang menang adalah yang buruk, kita akan bertanggung jawab. Nanti ditanya sama Allah, kamu kenapa enggak milih? Ya habis nggak ada yang sesuai sama saya. Loh, tapi kalau kamu nggak milih itu artinya siapapun yang menang kamu dukung. Lah kebetulan yang menang ini kok yang buruk, berarti kamu dukung juga dong. Berarti itu gara-gara kamu, kira-kira begitu. Jadi itu lebih buruk gitu. Lebih buruk tidak memilih atau istilahnya itu jangan pakai golput. Golput tuh seolah-olah kok bagus gitu ya, putih gitu ya. Jangan, karena konsekuensinya berat itu. Nah, jadi lebih baik Anda memilih dengan alasan ketimbang Anda tidak memilih tanpa alasan. Nah, gitu ya. Jadi pilihlah dengan alasan. Dengan alasan tadi, boleh alasannya lihat akhofu dororain, mudarat paling kecil aja lah ya. Nggak usah yang baik-baik lah, yang baik itu susah dicapai. Setidaknya dia lebih kecil. Nah, itu yang akan menjadi tanggung jawab alasan kita nanti di hari kiamat. Loh, kamu kenapa milih si Anu? Setahu saya ya Allah. Nah, gitu kan. Oh, dia kecil paling kecil mudaratnya. Nah, itu bisa jadi tanggung jawab kita nanti di hari kiamat. Tapi kalau kita tidak milih, berarti kita menyerahkan kekuasaan itu kepada siapapun yang menang. Kalau yang menang kebetulan baik, alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau yang menang kebetulan buruk sehingga merusak semuanya? Nah, kita juga ikut bertanggung jawab sampai ke hari kiamat nanti. Demikian kira-kira Allah alam bisawab. Baik, Ustaz. Paham. Enggak, silakan Ustaz. Ustaz, satu lagi mau izin Ustaz. Ya, silakan. Jadi kan kalau kita itu sudah mendapatkan ilmu dari Ustadz seperti ini ya, kita tuh kan ingin menyampaikan juga, berbagi kepada yang kita temui gitu. Tetapi kadang-kadang masyarakat yang di bawah itu kan saya kadang-kadang berjumpa dengan mereka gitu Ustaz. Kalau diberikan wawasan seperti ini tuh meskipun tidak semuanya Ustaz ya, satu aja gitu, jawabnya tuh langsung gini, kalau cari pemimpin tuh Bu dilihat dulu, halah sama aja semua itu percuma, janji-janji aja, nanti ujung-ujungnya juga segitu. Yang penting tuh sekarang tuh siapa yang ngasih saya. Kita itu mau kan akhirnya kan seperti kita tuh mau berbantah-bantah gitu Ustaz. Bagaimana kritiknya gitu Ustaz menghadapi yang seperti itu begitu Ustaz. Gimana Ustaz? Iya, memang itulah yang kenyataan yang terjadi ya Bu Susi. Jadi masyarakat memang dalam sistem ini karena orang pinter sama orang tidak berilmu pun sama suaranya. Orang waras, maaf ya, orang waras dengan orang tidak waras pun sama, gitu ya. Jadi kalau orang misalkan yang tidak mengerti dengan orang mengerti kan sebetulnya beda, tapi dalam hal ini jadi sama, one man one vote gitu kan. Oleh karenanya memang yang pertama kita hanya bisa menyampaikan saja, selebihnya memang kita serahkanlah kepada Allah. Terus yang kedua, jadi ketika kita mengatakan atau menjelaskan tentang pemilihan memilih pemimpin ini, yang harus kita camkan adalah Bu Susi bahwa itu tidak serta-merta dalam 1-2 hari. Sebetulnya harus dibangun pemahaman dulu sejak lama bahwa kalau nanti milih itu konsekuensinya banyak. Harus diajari dulu yang lama itu. Jadi pekerjaannya itu sebetulnya bertahun-tahun. Jadi itu kalau di 1-2 hari terus kita datang, memang mereka akan begitu. Apalah ini nggak ngerti saya gitu. Pokoknya sama aja ya, ada yang ngasih duit 200.000 ya tak pilih, nggak ada ya sudah gitu. Itu kan lama itu penyadarannya itu lama. Gitu ya, bahwa mementingkan ini nanti programnya dapat ini, kalau ibu pilih cuma karena 200.000 dikasih misalkan uangnya, iya 200.000 dapat beli apa, tapi ibu akan menderita lama, harga-harga naik, jadi ibu begini begitu, jadi 200.000 itu jadi minus bla 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 ini tuh itu lama, perlu kerja yang lama. Jadi maksud saya, kalau sekarang kita mendapati itu,
Nah, berarti berikutnya nanti setelah pemilihan kita harus bekerja menyadarkan masyarakat itu bahwa sebetulnya dampaknya itu nggak sesederhana pikiran mereka, nggak sesederhana dapat 200.000 terus coblos, bukan begitu. Tapi konsekuensinya panjang itu, 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Ya, dalam kesulitan anak ibu nanti susah sekolah, susah makan, susah anu, susah ini, susah itu dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi mungkin itu dua hal itu mungkin bisa kita pakai atau bisa kita terapkan ketika kita menjelaskan atau mengajarkan kepada masyarakat betapa Al-Quran itu memberi petunjuk dalam memilih pemimpin agar hidup kita sejahtera di dunia ini, agar betul-betul kita bisa mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia ini gitu. Makanya Al-Quran harus kita jadikan panduan hidup kita. Demikian kira-kira Bu Susi. Ya Ustadz, jazakallahu khair. Mungkin kita cukupkan sekian ya Ustadz ya perjumpaan kita pada siang hari ini. Mohon Ustadz sedikit memimpin doa ya Ustadz. Ya. Baik Ibu-Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa betul-betul kita terapkan dan Allah merahmati, serta nanti kita sisipkan juga doa bagi saudara-saudara kita, kaum muslimin, para pejuang dan masyarakat sipil di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala amal ibadah mereka, ruh mereka, jiwa mereka, syahid mereka dan perjuangan mereka, dan Allah memberikan bantuan bagi mereka memenangkan pertempuran ini, demikian pula bagi kita agar mampu memberikan kontribusi yang terbaik menolong saudara-saudara kita di sana. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Bukalah pemahaman kami tentang Al-Quran. Mampukanlah kami menjadikan Al-Quran sebagai imam, pemimpin kami. Mampukan kami mengikuti setiap perintah-perintahmu dalam Al-Quran, apa yang Engkau telah jelaskan bagi kami dalam Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah, sebagai syafaat bagi kami di yaumil qiyamah. Berikanlah kami rezeki dengan senantiasa mampu membacanya, dengan senantiasa mampu membukanya, menghadirkan pemahaman-pemahamannya, dan menjalankan isinya. Amin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Ya Allah, mohon bantu dan tolonglah saudara-saudara kami, para pejuang, para mustadafin, orang-orang lemah, anak-anak, para wanita, orang-orang yang dizolimi di Palestina. Amin. Amin ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wal yahud. Ya Allah, tinggikanlah kalimat Islam, kalimat agamamu ini ya Allah. Bantu dan tolonglah, serta hancurkanlah, serta hinakanlah orang-orang Yahudi, orang-orang yang zolim, orang-orang yang menzolimi, orang-orang yang menjajah tanpa peri kemanusiaan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustadz Doni yang telah mengajarkan kepada kita tentang memilih pemimpin sesuai dengan Al-Quran. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada tolabul ilmi kita pada pagi hari ini, kami mengucapkan jazakumullah khair.